ini informasi terkini, semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya dalam menjalani hidup. Karena apa? Karena hari ini Hasanah hadir kembali untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu dan dinanti-nanti nih, apalagi kalau bukan program Beranda. Dan tema kita pada hari ini adalah pencapaian tiada henti. Nah, kalau kita berbicara nih tentang pencapaian tiada henti yang diraih oleh pemuda-pemuda di Sumatera Utara tentunya sangat luar biasa ya. Seperti yang sudah kita hadirkan pada hari ini, yaitu adalah Muhammad Raffi Alvarezi. Untuk itu langsung aja kita kenalan nih pemirsa. Ini biasanya disapa supaya akrabnya apa nih? Apakah Muhammad Raffi atau Alvarezi nih? Raffi, biasa dipanggil Raffi. Raffi. Gimana kabarnya hari ini Raffi? Baik, Kak Hasanah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh disapa juga nih pemirsa yang ada di rumah. Karena kita di sini juga pengen bagi-bagi tips ya kepada pemirsa untuk lebih semangat dan dapat memotivasi mereka untuk meraih cita-cita juga nih Raffi tentunya. Kalau berbicara tentang kesibukan Raffi, sekarang lagi ngapain aja sih? Sekarang kesibukan lagi sibuk ngebisnis. Setelah itu juga ada ngisi seminar ke sana kemari juga ke kampus-kampus kadang-kadang. Ya, fokusnya sekarang bisnis, seminar, setelah itu ya banyak sharing session juga. Sharing session? Iya. Nah, ini masih kuliah kan? Masih kuliah. Tapi kok udah bisa sharing session ya, ngisi webinar, ini ada sesuatu di baliknya ini pemirsa. Kayaknya seperti itu. Kalau boleh tahu ini kamu memang berbakat di bidang itu atau gimana sih? Boleh diceritain ini? Kalau dulu memang sebenarnya senang banget bisnis. Jadi kita mulai bisnis dari tahun 2017. Tapi sebelumnya juga sering aktif organisasi juga. Aktif organisasi di beberapa organisasi. Ada kepemerintahan ataupun non kepemerintahan juga. Setelah itu di situ kita banyak ngobrol dengan masyarakat, setelah itu kita banyak ngobrol sama banyak orang juga. Jadi kita memang udah terlatih untuk kemampuan berkomunikasi dan sharing kepada banyak orang mengenai program-program dari si organisasi tersebut. Jadi keterusan sampai sekarang malah jadi sering ngisi seminar bisnis, seminar motivasi seperti itu kurang lebih. Itu didapat karena nurun dari keluarga kah atau memang muncul karena melihat sosok idola nih gitu? Ada, kalau idola itu ada, tapi dari orang tua juga, kan kebetulan anak tunggal ya. Jadi anak tunggal. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih ya, kalau anak tunggal rata-rata tuh manja ya. Apa-apa pasti kalau minta sama papa mamanya pasti selalu diberi gitu ya. Tapi berbeda nih, sosok kamu malah kamu lebih excited untuk bisa seperti mereka ya tentunya. Itu gimana nih? Beda sih, kalau kita memang dari dulu itu dilatih sama mama sama papa untuk bisa mandiri. Jadi semenjak SMP udah diajarin untuk mandiri seperti itu. Jadi kemampuan komunikasi, setelah itu sering seminar dan juga berbisnis. Dulu orang tua saya juga, kebetulan papa juga penceramah dulu. Jadi kemampuan komunikasi sangat bagus banget. Dan dua-dua juga pernah bisnis. Jadi di tahun 2000, tahun 99 ke 2000 itu bisnisnya sempat gede. Sehingga di tahun 2001 qadarullah bangkrut. Nah, tapi skill bisnisnya nurun ke saya. Makanya bisnisnya jalan, jadi pemateri seminar juga jalan, kayak gitu. Dua-duanya dapat gitu ya. Nah, kalau bisa dibilang nih bisnis yang dijalani sekarang ini lebih kemana sih? Kalau sekarang itu fokusnya di properti syariah. Sekarang kita fokusnya di properti syariah. Setelah itu juga sekarang sedang main di travel dan juga di ekspor impor, kurang lebih seperti itu ya. Ini kakak ada lihat nih prestasi yang sudah kamu raih ini sangat luar biasa ya. Boleh kita kasih pemirsa yang di rumah juga nih ya. Kita kasih tahu nih, ini kamu pernah meraih di International Abacus Award from Beijing ya. Benar. Ini tahun 2010, berarti 2010. Kamu masih sekolah ya? Masih SD kelas 5. Ini udah ke Beijing? Iya. Wow, luar biasa. Jadi bukan ke Beijing, tapi kita dapat sertifikat dari sananya.
Karena gitu. kamu berprestasi. Karena kita Ini punya lombanya prestasi. gimana nih? Itu kan abacus itu kan bahasa Inggrisnya untuk sempowa ya. Jadi saya itu dulu di tahun 2010 udah di level 7, sempowanya di modul 7. Setelah itu kita sempat ngikuti program sehingga kita bisa ngedapetin tiga sertifikat internasional dari Kuala Lumpur, dari Beijing sama dari Singapura. Luar biasa, 2010. keren banget. Boleh kasih applause dulu dong pemirsa. Iya. Ini kalau Bang Noe dulu nih ya, masih SD kelas, masih SD lah bisa dibilang udah punya prestasi. Atau gimana Bang Noe? Udah punya. Menang lomba ajan, Alhamdulillah ya, Lumayan ya. bisa dibawa ke lomba sepeda mewarnai. Ini luar biasa loh bintang tamu kita pada hari ini Bang Nui. Sampai sekarang aja kita belum bisa ke Beijing ya. Dia masih SD udah dapat prestasi nih dari Beijing. Betul. Nanti kita doakan bersama diundang ya dari pemerintahan Beijing Amin, nanti ya. amin, insyaallah. Mana tahu bisa berkolaborasi Amin. bisnisnya. Amin ya, Amin, amin. amin. Kemudian kamu juga third position for English speech competition nih in North Sumatera. Dulu Berarti, itu sering ikut lomba pidato bahasa Inggris gitu sebelum Speech ya, iya, pidato. sebelum akhirnya di tahun 2017 punya kesempatan untuk bisa berangkat ke negaranya. Gitu. Jadi sebelum kita ke sana itu sering ikutin lomba pidato dan lain sebagainya. Jadi kamu itu waktu dari kecil ya, kamu gimana sih manage waktu? Kayaknya kamu juga aktif di berbagai organisasi gitu Betul. ya. Jadi gimana sih? Kamu nggak suka main-main dulu ya waktu sekolah atau gimana? Main-main, tapi justru main-mainnya di organisasi main-mainnya. Jadi kita punya teman itu di sekolah kita punya teman, tapi di organisasi kayak pramuka mungkin atau paskibra gitu kan, saya juga di paskibra. Kita juga banyak jumpa sama teman-teman dekat di situ. Jadi teman-teman dekatnya malah di organisasi, bukan teman-teman yang di kelas itu kalau saya dulu mainnya. Luar biasa ya, jadi bisa dapet ya. Jadi Bisa kamu dapet. leadershipnya lebih dapet gitu ya. Betul, Kemudian selain itu kamu juga meraih sebagai Duta Genre Provinsi Sumatera Utara. Betul, Juga pernah di betul. tahun 2020. Betul. Kok bisa terpikir nih di tahun 2020 pengen nyoba Duta Genre gitu? Dulu di tahun 2016 saya tuh fokusnya ngomongin mengenai anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kan seperti itu. Jadi di situ saya sebagai dutanya dan sempat jumpa sama presiden juga kita di tahun 2017 di Pekanbaru Riau. Setelah itu karena saya sudah selesai ngurusin mengenai anak dan umurnya juga udah bukan anak-anak lagi, makanya kita kayaknya naik level aja ke remaja. Dan remaja itu kan ada satu komunitas namanya Forum Genre ya, Forum Generasi Berencana. Itu di bawah naungan BKKBN. Jadi ikutin program itu, terus alhamdulillahnya menang juara 1 se-Sumatera Utara. Terus kita buat program-program dan sering ke pelosok-pelosok kota-kota di pinggiran Medan ya. Dan juga yang jauh dari kota Medan. Jadi kita ke Bali, ke Sibolga seperti itu. Untuk mensosialisasikan Untuk sosialisasi program seperti itu untuk anak muda, anak Nah, remaja. kamu boleh dong share ke pemirsa yang ada di rumah ya, mulai kamu seleksi berkas, kemudian penampilan bakatnya, bahkan di saat karantina hingga malam puncak grand final nih, sehingga pemirsa yang ada di rumah mana tahu mereka pengen coba di tahun depan ya, tahun ini udah pemilihan ya. Udah, kan ini udah. Jadi mereka biar lebih prepare nih di tahun Betul. depan biar bisa seperti kamu menjadi the winner nih, boleh ya? Boleh banget. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin generasi berencana, ya itu enak banget. Yang dicari bukan, karena ini bukan ajang kecantikan, beda sama teman-teman yang lain kan seperti Karena itu. kan gini, biasanya ya rata-rata kalau pemilihan duta ataupun putra-putri gitu ya, harus ganteng, harus cantik Betul, gitu ya. betul. Itu menjadi patokan. Kalau di genre enggak. Kalau di genre itu justru gimana dia memiliki ability, kemampuan untuk dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kita kalau misalnya datang ke daerah-daerah ya, ada daerah yang mereka nggak bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia. Ada juga daerah yang mereka di sana itu belum kita harus menyesuaikan gimana cara ngomong kita dengan mereka-mereka di sana. Jadi di genre itu yang paling penting adalah gimana kita menguasai materinya, kita paham dengan kondisi masyarakat yang bakal kita jumpain, terus kita tahu benar-benar jadi diri sendiri aja, nggak perlu dibuat-buat juga kan gitu ya. Sehingga pas kita maju untuk ikut kompetisi di Duta Genre, maka tujuannya adalah ya untuk kita ngebantu masyarakat, itu doang. Gitu. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang ambisi banget ya pengen jadi duta genre sehingga dia melupakan apa esensi genre itu sendiri. Iya, Seperti seharusnya itu. kita harus tahu nih goalsnya Bener. mau ngapain dulu gitu ya. Betul, Nah kalau untuk betul. tipsnya tersendiri, kamu harus kasih tahu nih ke pemirsa Ya, biar yang mereka pastinya, terinspirasi. ya yang pastinya kemampuan komunikasi harus dilatih kalau kita mau jadi seorang duta kan seperti itu. Terus yang namanya duta
yang namanya duta ini kan menjadi cerminan ya, apalagi duta genre ini menjadi cerminan untuk anak muda, anak-anak remaja, sehingga segala hal-hal negatif mengenai yang sering dilekatkan kepada teman-teman muda saat ini itu si dutanya jangan sampai kena seperti itu. Jadi memang kita di genre itu fokusnya adalah kita menjadi remaja patokan untuk anak-anak muda lain, sehingga anak-anak muda lain punya figur. Kan sekarang banyak anak muda yang kehilangan figur gitu. Jadi kita bahkan sebagai orang tuanya sendiri aja tidak bisa menjadi sosok idola bagi mereka. Jadi sehingga ya anak muda si duta genre inilah diharapkan bisa menjadi figur anak mudanya, cerminan anak muda seperti itu. Itu kurang lebih. Wow, keren banget ya. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga bisa terinspirasi nih dengan apa yang diceritakan oleh Raffi sendiri ya. Dan kalau kita berbicara nih tentang, ini kan pengalaman kamu udah luar biasa ya yang kamu cerita. Pasti ada apa ya, cerita yang bisa dibilang kesan lah yang tak terlupakan di balik itu semua. Kira-kira apa nih? Pemirsa yang di rumah sana yakin juga pasti penasaran. Ada banyak, jadi jangan teman-teman di rumah itu kira lahir langsung bisa ngomong gitu. Terus juga lahir langsung bahkan bisa untuk berbisnis saja ada sempat bangkrut juga tadi. Saya bisnis itu bangkrutnya 7 kali. Jadi kalau orang lain di luar itu bangkrutnya cuma sekali, 2 kali, kita bangkrutnya 7 kali. 7 kali. Saya itu mulai bisnis dari tahun 2017, terus mekarnya itu di 2020 akhir. Itu baru benar-benar nemu, oh ini the way we do business kan seperti itu. Tapi memang ada banyak cerita-cerita sedih di balik itu semua. Seperti tadi saya pernah sebutin di awal bahwasannya keluarga saya sempat bangkrut, sehingga itu menjadi titik kita dari nol lagi, bahkan bukan dari nol tapi dari minus ya. Setelah itu juga bagaimana dulu papa sama mama itu sering kasih motivasi bahwasannya, contohnya gini, Vi, kita nggak bisa ngasih duit sama Raffi, tapi kita bisa ngasih ilmu yang buat Raffi jadi orang besar. Begitu-gitu. Jadi sebegitunya keluarga saya, terutama orang tua saya, memotivasi saya untuk jadi orang besar. Bahkan dulu itu sempat papa kan maksa, udah lu jadi pembawa acara sana, jadi dulu tuh pas masih SD. Tahan dulu sebentar, ini sepertinya makin menarik lagi nih untuk kita orek-orek. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita sama-sama ya dengarkan sebuah lagu berikut ini dengan judul Malam Biru. Ya pemirsa, terima kasih ya masih menyaksikan program Beranda, tentunya dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu pencapaian tiada henti. Ini dapat kita lihat ya pemirsa ya, pencapaian yang diraih oleh Raffi sendiri, mulai dari dia kecil ya sampai usia muda sekarang, bisa kita bilang ini adalah sesuatu yang harus bisa kita ambil nanti ya, tips and triknya, biar kita juga seperti beliau ya, sukses di usia yang muda. Dan kalau kita berbicara tentang bisnis yang sudah diraihnya, ini sangat luar biasa ya, tidak hanya bisnis yang dijalankan orang tuanya saja, tapi juga bisnis yang dia punya juga ada. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap pastikan Anda menonton Beranda hingga akhir nanti. Ya benar ya Raffi ya. Benar harus. Tadi nih sempat nih terkait nih cerita ya, pengalaman yang paling berkesan juga lah bisa dibilang Raffi selama menjalani kegiatan-kegiatan dan juga bisnis yang sudah dilakukan. Boleh ceritain? Jadi tadi yang sempat kepotong itu tadi adalah kemampuan komunikasi ya. Jadi bisa ngomong itu, bisa ngobrol itu karena dulu memang dipaksa sama papa untuk yaudah jadi MC aja dulu kan. Public gitu. Figure dulu ya. Iya, jadi memang kan dulu kita kalau tarawih itu ya kan ada ceramah ya. Kan sebelum ceramah kan ada pembawa acaranya. Nah, dia tuh udah jadi pembawa acara gitu dan harus tampil harus tampil. Diikutin Pildacil, diikutin lomba pidato sehingga kemampuan komunikasi itu terbentuk. Masuk ke organisasi, setelah itu semakin terbentuk lagi kemampuan leadership sama communication skill-nya. Itu dulu history kenapa bisa dalam tanda kutip ya jago ngomong kayak gitu, jago ngomong gara-gara itu. Iya, jadi sudah terbukti nih ya, karena kita hanya berprestasi ini terlebih dulu adalah niat kita. Betul, ya. Di samping itu peran dari orang tua juga sangat dibutuhkan gitu ya, sehingga menjadi paket komplit sehingga anak ini bisa meraih cita-cita yang diraihnya. Nah kalau berbicara juga nih tentang pengalaman ya dalam berbisnis, tadi sempat katanya 7 kali ya. Benar. Itu bagaimana ceritanya loh Raffi? Kenapa tidak ada efek jerah? Kenapa nggak nyoba di bidang yang lain aja, nggak usah bisnis gitu? Jadi, atau gimana sih? Iya, jadi memang latar belakang orang tua juga dulu pengusaha. Mereka punya jenis usaha distributor jajanan gitu, tapi menguasai pasar Medan dan Aceh saat itu. Tapi qadarullah di tahun 2001 ditipu ya, karena kan dulu belum ada
WhatsApp dan lain sebagainya kan gitu. Jadi modal percaya doang, terus ditipu, pasarnya diambil, terus kita ya habislah semua kan seperti itu. Pindah ke Binjai. Jadi dulu saya tinggalnya nggak di Binjai sebenarnya. Saya tinggal di Pangkalan Berandan kalau teman-teman pernah dengar. Jadi tinggalnya di Pangkalan Berandan, pindah ke Binjai kan seperti itu. Sehingga saat itu memang ngedown banget, tapi dimotivasi terus sama orang tua. Sehingga punya mindset sendiri bahwasannya gue kalau misalnya mau kaya kayaknya jadi pengusaha deh gitu. Makanya semenjak tahun 2015 saya udah kerja. Jadi tahun 2015 udah masuk ke satu instansi pendidikan, ngajar di situ. Setelah itu ngerasa bahwasannya kayaknya saya kalau misalnya kerja saya nggak bisa berkembang. Makanya mutusin untuk jadi seorang pengusaha. Di tahun 2017 itu justru pas lagi di luar negeri saat itu. Jadi pas itu di luar negeri ada mengikuti lomba atau sekolah. Jadi dulu sekolah saya sempat ke Amerika Serikat waktu itu selama 1 tahun di tahun 2017. Nyampe di sana ngelihat ternyata di Amerika itu kehidupannya anak usia 16 tahun gitu ya, itu sudah berusaha untuk cari duit untuk dirinya, bukan karena orang tuanya nggak bisa membiayain, tapi supaya dia bisa mandiri secara finansial aja kan seperti itu. Lalu ngelihat itu ada perasaan bahwasannya benar juga pola pikir mereka, makanya dicobalah untuk berbisnis di tahun 2017. Bangkrutnya 7 kali. 7 kali ya. 7 kali. Sampai akhirnya mekar sendiri di tahun 2001. 2001. Luar biasa. Nah, ini Raffi ini ada penampilan apa nih waktu saat itu? Itu di Aceh Tamiang. Itu pas lagi di Aceh, kita lagi ada seminar sama teman-teman anak-anak muda. Wow, luar biasa. Ini usia berapa tahun itu? Itu barusan aja, baru sekitar 6 bulan yang lalu. Ini itu pas lagi belajar di luar negeri, itu di Chicago, di Amerika Serikat. Luar biasa. Itu yang dapat beasiswa ya? Beasiswa, bener. Jadi kita karena dulu punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Kuliah luar negeri. Oke, nanti kita bakal kupas tuntas nih tips and triknya nah, ya. Nah, ini sama Dr. Gamal Albin Said. Saya senang banget sama dia, terus pernah satu acara sama dia, kita ngobrol. Idola, termasuk salah satu idola kamu iya, ya. Bener. Luar biasa. Berarti salah satu wishlist kamu itu tercapai ya? Betul. Nah, ini seminar properti waktu itu. Seminar properti di salah satu hotel di Medan, rame banget waktu itu. Nah, ini foto. Sosok pengusaha sukses di usia muda ya. Bener. Jadi kemarin ada photoshoot sama satu fotografer. Nah, ini di kantor sebenarnya. Ini di kantor kita di lantai 3. Kita itu lagi seminar mengenai tour and travel. Jadi memang kita di kantor itu sering ngadain pelatihan untuk anak muda gitu. Ini di acara yang tadi di properti. Jadi memang saya tuh seneng banget untuk ngasih informasi, sharing session gitu sama teman-teman muda terutama itu kurang lebih. Oke, nah itu pemirsa ya tadi sekilas dari kegiatan-kegiatan dokumentasi dari Raffi nih. Nah untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget, boleh nih di telepon interaktif kita di 06141463353. Sana ulangi lagi ya di 06141463353. Pemirsa boleh tanya apa aja ya seputar apa pembicaraan kita pada hari ini dan tentunya masih dalam tema pencapaian yang tiada henti. Oke. Nah, tadi tuh kamu kan dapat beasiswa ya. Betul sekali. Itu tipsnya bagaimana? Karena kakak juga pengen ini. Dapat Tapi beasiswa jangan sendiri-sendiri ya. Harus bagi-bagi ke kita semua ya, ke Bang Noe dan juga pemirsa yang ada di rumah nih. Biar kita juga bisa kayak Raffi gitu. Jadi berawal dari mimpi, keinginan pengen ke luar negeri. Dulu tuh pengen banget ke luar negeri, terserah gimana caranya. Yang penting bisa ke luar negeri gratis dapat duit. Nah, dulu mikirnya gitu. Terus gimana caranya bisa keluar negeri gratis dapat duit, tapi kan kita bukan orang yang mampu ya, jadi caranya gimana kan seperti itu. Maka di tahun 2016 pemerintah Amerika Serikat ada satu program, dan si program ini memberikan biaya pendidikan untuk melaksanakan program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat untuk teman-teman di Indonesia. Jadi waktu itu yang seleksi ada sekitar 7.000 orang. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Yang seleksi ada 7.000 orang yang berangkat, kita tuh hanya 79 orang berangkat ke Amerika Serikat. Dikit berapa ribu? Iya, jadi kayak 0,1% yang diberangkatkan. Jadi nyampe di US itu semua di cover sama mereka, termasuk asuransi kesehatan, dikasih gaji lagi, terus pokoknya kesana sekolah doang. Jadi bahkan
di sana itu satu-satunya anak Indonesia yang paling banyak jalan saya. Karena yang lain tuh cuma 3 negara bagian, 4 negara bagian. Tapi kalau saya waktu itu sempat ke 11 negara bagian. Kok bisa? Kok bisa? Karena kita punya banyak temen ya. Di sana tuh kita punya banyak temen. Terus ya, mereka sering ngajakin jalan juga. Jadi saya pernah dapat kesempatan jalan-jalan gratis yang orang bayar sekitar 5 sampai 6 juta rupiah. Saya dapat gratis waktu itu ke Chicago, ke Florida gitu. Pokoknya kemana-mana? Kemana-mana. Oke, sepertinya Bang Noe ada mau tanya-tanya juga nih. Udah nggak sabar Jangan-jangan dia. mau keluar negeri juga dia. Iya, jangan-jangan. Mana apa tuh Bang Noe? Mau nanya dulu ini Bang, Abang itu kan pasti lebih banyak ngomong ke orang banyak ya. Iyalah. Ada nggak untuk belajar public speaking atau ada memang latihan dulu atau memang gimana gitu biar bisa ngomong banyak gitu sama orang? Bisa ngomong banyak itu dari dari dulu diajarin papa, dipaksa sama papa. Jadi dan juga pas kita organisasi itu. Berarti memang dari kecil udah Dari ada kecil. basic ya. Betul, Untuk ngomong betul. banyak sama orang ya. Betul. Luar Jadi biasa. Memang harus dipaksakan. Dan ternyata sadarnya baru sekarang. Sadarnya sekarang bahwasannya kalau ada orang pintar tapi nggak punya kemampuan komunikasi, habis dia. Oh Gitu. begitu. Jadi- Berarti tadi sebelumnya Bang belum sadar ya? Belum sadar. Ya, udah sadar. Sampai sekarang. Gitu kurang lebih. Oke, gitu aja Bang Noe. Itu aja sudah Oke. cukup. Nggak sanggup saya mandangnya Mbak. Ganteng banget ya. Masya Allah. Masya Allah banget Masya gitu ya. Oke, nah ini kembali lagi ya. Boleh dong kita kamu berikan lagi nih tips. Selain itu kan kamu masih muda, kamu Betul. juga seorang trainer di Mudanisia Indonesia Betul. ya. Ini masih muda sudah terpikir untuk memberikan kebermanfaat gitu loh di lingkungan sekitar ini. Biasa kan orang kalau masih muda itu kan kenapa nggak harus diri sendiri dulu nih? Betul. Ya, Betul. rata-rata kan orang gitu untuk memperbaiki diri sendiri aja gitu. Betul. Nggak mau lah bagi-bagi ilmu sama orang lain gitu. Kenapa nih kamu udah terpikir masih muda pengen berbagi ilmu untuk seluruh Indonesia lagi, bukan Betul. hanya di tingkat lokal gitu. Jadi dulu semenjak di organisasi anak ataupun di generasi berencana kan memang kita orientasinya adalah untuk nolongin orang dan juga untuk ngedukasi banyak orang gimana Iya. caranya mindset mereka bisa sama dengan kita kan seperti itu. Di tahun 2020 akhir semenjak saya bisnis, saya jumpa sama coach bisnis saya, ternyata ada satu orientasi bisnis yang sering orang salah gitu. Orang sering mengatakan bahwasannya bisnis itu orientasinya adalah mencari keuntungan kan seperti itu ya. Iya, profit Tapi dulu. ternyata bisnis harus ada profit, harus ada keuntungan, tapi orientasi bisnis nggak boleh untung. Orientasi bisnis itu justru nolongin Rugi. orang. Oke. Jadi kalau misalnya orientasinya untuk cari duit, maka kita nggak bakal dapat. Tapi kalau tujuannya untuk nolongin orang, nah itu maka duitnya bakal ngejar sendiri. Setelah dapat mindset seperti itu, dan kita punya wadah Mudanesia, dan saya juga punya satu lagi wadah namanya Academy of Young Entrepreneur. Itu memang komunitas yang kita bentuk untuk edukasi teman-teman supaya jago bisnis gitu ya. Kita keliling Indonesia untuk bisa nyadarkan anak muda bahwasannya penting bagi mereka belajar dan kenal sama dirinya sendiri untuk keberhasilan si Indonesia itu sendiri. Jadi kita sekarang lagi kena satu peristiwa namanya bonus demografi. Bonus demografi itu kondisi di mana mayoritas penduduk di sebuah negara di usia produktif, atau bahasa gampangnya 70% ya anak muda. Artinya apa? Ini kesempatan bagi si negara ini untuk jadi negara maju kan seperti itu. Tapi kuncinya adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusianya. Tapi banyak anak mudanya yang nggak sadar. Sehingga kalau misalnya anak muda yang nggak sadar, mereka nggak paham bahwasannya keberadaan mereka penting atas keberhasilan si Indonesia ini, maka ini bisa berbahaya banget. Yang namanya bonus demografi akan berubah jadi bencana demografi. Bukan jadi negara maju, justru semakin tertinggal. Benar. Tertinggalnya seperti apa? Karena permintaan pekerjaan semakin banyak, tapi lapangan kerjanya semakin sedikit dan anak-anak mudanya nggak bisa berinovasi. Kenapa? Mereka nggak tahu tujuannya apa. Kenapa? Ada banyak sekarang teman-teman yang bahkan duduk di bangku kuliah, mereka juga nggak tahu apa yang mereka kerjakan gitu loh. Itu ironinya. Bahkan ada yang salah jurusan. Salah jurusan dan gitu. itu nyadarnya udah di semester akhir. Iya. Banyak yang seperti itu. Gimana gitu. tuh mau ngubah ke awal lagi Bener, gitu ya? bener. Jadi itu yang pengen kita sebar ke teman-teman di seluruh Indonesia bahwasannya keberadaan mereka atas keberhasilan negara ini penting banget, dan teman-teman mudanya sekarang jadi kunci utamanya atas keberhasilan si negara ini gitu. Makanya kita keliling Indonesia terus, karena tadi orientasinya itu untuk nolongin orang, karena bisnis pun yang kita kira orientasinya profit justru nolongin orang. Jadi ngapain lagi kita cari profit kan? Siap. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sebuah lagu berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Beranda ya. Tentunya masih bersama bintang tamu yang sangat luar biasa nih pemirsa ya. Dengan Muhammad Raffi Alfarezi. Dengan topik yang sangat luar biasa juga nih, pencapaian yang tiada henti. Dan tentunya pemirsa, buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget ya. Telepon di interaktif kita 06141463353. 06141463353. Nah ini ada penelpon ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo, dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Lydia di Tuasan, Mbak. Oke, pengen tanya langsung nih kan sama Raffi, apa nih? Kira-kira mau nanya apa? Iya, nih saya salut banget ini dengan Iya, saya sangat salut nih dengan Raffi ya, pemuda yang masih belia udah punya bisnis hebat lah ya, udah mampu menjadi pebisnis. Saya pengen tanya, saya kan gini, punya bisnis kuliner lah, tapi udah 2 tahun ya gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau menurut Raffi sendiri, sebagai anak muda pebisnis ya, gimana sih cara mengelola supaya lebih maju gitu ya? Bisnis kuliner. Oke, nah ini mbaknya bisnis kuliner ya. Boleh ya Raffi ya dikasih tipsnya ya? Boleh. Oke, boleh. Langsung saja Raffi. Oke, jadi kalau di bisnis kuliner itu salah satu pilihan yang tepat banget bagi mbaknya untuk berbisnis karena termasuk dari 10 tren bisnis global yang diprediksi selama 50 tahun ke depan gak ada matinya. Tinggal di manajemen sistemnya aja yang diperbaikin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, namanya definisi bisnis ya. Definisi bisnis adalah jualan dengan sistem. Jadi mbaknya harus belajar jago jualan dulu, baru belajar buat sistem. Jangan buat sistem dulu baru jualan. Konteksnya gimana caranya supaya bisa laku, maka belajar jualannya dulu ini. Gimana cara belajar jualan? Kasih value product. Jadi kalau kita hari ini di kuliner, apakah buka rumah makan atau bisnis kue-kuean dan lain sebagainya, maka dikasih value produknya. Apa yang buat produk kita punya nilai lebih? Apa yang buat produk kita pelanggan tuh datang kembali? Pelanggan gitu datang ya? kembali gitu. Karena dalam konsep bisnis itu jualan itu yang paling pentingnya. Maka kalau kita nggak pandai cara jualan, maka bakal miss semuanya. Gimana cara jualan? Pertama, orang tahu dulu kita jual apa, orang tertarik, lalu orang kepengen banget beli, sehingga terjadi transaksi. Jadi pertama itu adalah orang tahu dulu, setelah orang tahu baru buat mereka tertarik. Gimana cara buat mereka tertarik? Dikasih value product. Gimana cara buat mereka udah tertarik, kepengen banget beli? Dikasih offer penawaran, yang diskon lah, yang dibuat paketan, baru terjadi transaksi. Maka value product sama service excellent itu yang paling penting kalau kita mau laku. Oke, itu tips dari Raffi nih. Kira-kira mbaknya sudah terjawab mbak? Oke, sepertinya sudah terputus ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya tips yang sudah diberikan oleh Raffi. Karena jujur ya, Raffi walaupun usianya masih muda, tapi dari kisah yang sudah diceritakannya itu sudah jatuh bangunnya sudah dirasakan ya. Mulai dari itu bisnis apapun ya Raffi ya. Iya betul, saya pernah jual pulsa pinggir got, saya pernah. Apapun sudah dilakoni ya. Jual kurma keliling gue juga pernah. Berarti Allah itu tidak tidur, dia melihat perjuangan kamu sehingga kamu sekarang sudah tinggal menikmatinya nih. Insya tinggal Allah. roadshow ya Insya ke kabupaten kota ya untuk memberikan motivasi, tips and trick supaya bisa sukses di usia muda seperti Raffi. Kita kasih tepuk tangan dulu nih pemirsa untuk Raffi, luar biasa. Nah kalau berbicara juga nih, kita masih orek-orek juga nih tentang kamu kuliah yang di luar negeri itu. Itu kesempatannya itu batas usia dari berapa sampai berapa aja sih? Apakah di usia seperti kakak seperti ini ya masih boleh coba atau sebenarnya yang programnya saya itu bukan kuliah, SMA. Jadi SMA-nya 4 tahun, 3 tahun di Indonesia, setahun di Amerika Serikat. Itu kita setahun tinggal di US, tinggal di Amerika Serikat, tinggal di satu kota namanya Franklin di Indiana, nama negara bagiannya. Tapi untuk teman-teman yang di perguruan tinggi itu programnya lebih banyak lagi. Lebih luas lagi iya, ya? apalagi ke Amerika Serikat itu programnya lebih banyak lagi. Ada yang program cuma partly program kayak 3 bulan, setelah itu ada yang cuma 2 mingguan, setelah itu ada yang setahunan gitu. Sekarang di era yang memang zamannya anak muda, program beasiswa itu sekarang semakin banyak datang dari negara manapun dan dari NGO manapun gitu. Tinggal kita pilih yang mana. Sama caranya yang paling penting satu. Kalau kita pengen berangkat ke luar negeri, punya beasiswa internasional, kuncinya cuma satu, jago bahasa Inggris.
itu modal utama gitu. Karena kalau misalnya kita pengen sekolah di luar negeri tapi nggak jago bahasa Inggris itu sama kayak mau makan nasi nggak beli beras gitu. Ya nggak mungkin bisa gitu. Jadi intinya belajar dulu Belajar ya. bahasa Inggris. Vocabnya aja dulu. Vocabnya dulu. Nah, saya itu dulu memantaskan dirinya belajar bahasa Inggrisnya di tahun 2003. Dari usia 3 tahun sama mama. Jadi mama kan sastra Jepang latar belakang pendidikannya. Jadi juga bisa bahasa Inggris. Diajarkanlah ke anaknya kan seperti itu bahasa Inggris. Sampai bisa berangkat di usia saya hampir 17 tahun. Jadi sekitar hampir 14 tahun belajar bahasa Inggris baru bisa berangkat ke Amerika Serikat. Oke, ini kita lihat video dari Raffi ya. Oh, Ini ada. ada video cuplikan seputar kegiatan Raffi nih. Sifat gampang puas itu satu sisi baik karena dia mensyukuri atas apa yang dia dapat. Tapi satu sisi ada nggak baiknya juga sehingga dia nggak mau improve berinovasi untuk bisa jadi orang yang lebih besar lagi. Udah dapet target tuh langsung self reward ya habis ngomongnya. Ya bedain antara self reward sama stupid cost ya. Jadi self reward itu adalah bagaimana kita appreciate ourselves. Tapi kalau dia stupid cost itu dia ngeluarin duit untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Jadi kalau misalnya self reward itu misalnya udah dapat sekian baru ngeluarin sekian, itu self reward. Tapi kebaikan dari kita apapun yang kita dapat itu pencapaian dari kita dan itu bukan self reward. Self reward itu seharusnya udah dapat sesuatu yang kita kejar, udah dapat baru kita appreciate ourselves. Itu baru namanya self reward. Jadi bedain antara self reward dengan throwing money. Nah, itu tadi tuh video apa tuh Raffi? Di Eh, suatu saya podcast ya? saya sering buat konten sih di kantor. Jadi sama teman kan kita punya tim ya. Kita sering buat konten karena memang sering sharing dan senang banget sharing gitu. Bahkan pernah video kita itu meledak sampai 5,1 juta view waktu itu. Itu Luar ngomongin biasa. iya, itu ngomongin mengenai pendidikan waktu itu rame banget. Jadi luar biasa. Oke, ini pemirsa tentunya kita akan kembali lagi ya setelah sebuah lagu berikut ini, Berharap Tak Berpisah. Ya pemirsa, tentunya masih di program Beranda ya, program kesayangan kita bersama yaitu Beranda. Di sini tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu yang sudah dihadirkan. Dan gak terasa nih pemirsa ya. Oke, ini ada penelpon masuk nih. Halo, dengan siapa di mana? Nih banyak nih yang pengen tanya-tanya nih sama Raffi. Halo. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, dengan siapa di mana? Saya dengan Yanti. Oke, Mbak Ranti ya? Mbak Yanti. Iya, Yanti. oke. Pengen tanya apa nih ke Raffi? Langsung aja Mbak. Gini Mbak, gimana sih tips-tipsnya untuk bisa menjadi pengusaha muda yang sukses di era pandemi seperti ini? Oke, pertanyaannya luar biasa. Ini kita kan habis dinina bobokkan juga ya selama pandemi, walaupun kita sekarang sudah masa bangkit kembali ya. Oke, langsung saja dijawab nih Raffi. Jadi untuk Mbak Yanti, kalau kita pengen jadi seorang pengusaha itu ingat definisi pengusaha adalah orang yang jualan pakai sistem. Tetap yang tadi harus belajar jualan dulu. Enaknya apa Vi yang kita jual untuk pertama kali pengen jualan kan gitu. Jual segala barang yang sifatnya dibutuhkan sama orang. Misalnya jual pulsa, jual token listrik, jual beras karena itu kebutuhan sifatnya dan itu lebih gampang untuk diputar. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jadi pengusaha muda, diawali dulu dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung skedush pengen gede gitu, nggak bisa juga. Pahami dulu pangsa pasar ya. Iya, pahami dulu bangsa pasarnya dan pahami juga tadi bahwasannya kita mau bisnis, tetap kita harus jago jualannya dulu. Itu yang paling penting. Karena sekarang banyak anak muda pengen ngebisnis tapi dia nggak mau jualan. Itu aneh karena bisnis Gengsi adalah mungkin, gengsi ya. Karena bisnis adalah jualan dengan sistem. Tetap harus belajar jualan dulu, udah jago jualan baru belajar buat sistem. Sistemnya. Makanya tadi sama seperti yang Mbak yang pertama tadi saya sarankan Iya, adalah belajar jualan dulu dan kalau misalnya baru mau mulai jualan, jual produk-produk yang sifatnya dibutuhkan gitu. Yang Jadi urgent ya, betul. bisa. Jadi mohon maaf, sekarang ada banyak anak muda yang jual mohon maaf ya. Misalnya seperti perfume, cologne, minyak wangi kan gitu. Terus ada yang jual yang lain-lain gitu, yang sifatnya mungkin nggak gitu dibutuhkan. Ada Yes. proses edukasi lagi, Benar. sehingga si orang mau beli kan seperti itu. Maka saran saya jangan jual itu. Jualnya adalah sifatnya yang benar-benar dibutuhkan. Kita nggak perlu edukasi orang bahwasannya dia butuh beli produk itu. Atau pulsa buka grosir listrik. ya. Kegedean Kegedean Ya, juga. kalau saya sih kalau pertama kali belajar ya Buka kecil-kecilan dulu. kecilnya pulsa sama token listrik, memakai data tuh itu penting banget. Iya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang. Butuh apa-apa Bener. pasti internet Mau gitu ya. pandemi gimana pun orang tetap butuh internetan. Rebahan, apalagi untuk kaum Apalagi- rebahan yang di betul, rumah ya. betul. Oke, Mbak Yani, semoga pertanyaan tadi terjawab ya.
oleh Raffi, semoga bermanfaat tips and trick yang sudah diberikan. Nah ini Raffi, kita juga nggak punya waktu lama juga nih ya, udah perbincangan kita nggak terasa banget nih. Betul. Ngobrol sama Raffi pengen lagi terus nih. Boleh dong dikasih tahu nih kepada pesan yang pengen kamu sampaikan untuk nih pemirsa yang di rumah, khususnya generasi milenial, supaya lebih peka terhadap lingkungan dan juga bisa seperti kamu. Terima kasih banyak. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya, alasan kenapa saya juga mulai bisnis adalah karena rasa malu saya untuk minta sama orang tua saya sendiri. Jadi segede apapun kita, benar kita adalah anaknya mereka, it's okay kita minta sama mereka. Tapi kita harus punya cita-cita kapan kita bisa biarkan orang tua kita hidup tenang sehingga kita bisa nge-cover kebutuhan mereka. Jadi itu awal kenapa saya terjun ke dunia bisnis. Sehingga teman-teman ada satu pola pikir yang harus kita tanamkan, bahwasannya tanamkan rasa malu ke diri kita untuk tadi minta sama orang tua. Jadi cobalah untuk mandiri secara finansial. Setelah itu tanamkan rasa bertanggung jawab, sehingga kita sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk ngebanggain orang tua dan juga punya tanggung jawab untuk ngebahagiain orang tua, terlebih dunia dan akhirat. Jadi kalau saya pribadi, pesan untuk teman-teman semua adalah penting bagi kita punya mimpi dan penting bagi kita untuk kejar terus mimpinya, karena mimpi teman-teman semua gak akan pernah mati, dia cuma akan tidur dan bangkit lagi dalam bentuk penyesalan dikala kita waktu tua. Kalau nggak dikejar, maka kuncinya cuma satu, dikejar mimpinya. Itu aja. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ada dua kata kunci nih yang dapat kita ambil dari Raffi, yaitu malu dan bertanggung jawab. Betul. Jadi ketika kita sudah paham nih, kalau malu kita meminta, berarti kita berusaha sendiri ya. Betul. Dan bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab anak kepada orang tua. Betul. Ya, harus buat bangga beliau. Betul. Ya, sudah membesarkan kita sampai sekarang ini. Oke pemirsa, tentunya harus saksikan terus Beranda ya, karena kita selalu menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa yang akan memotivasi dan dapat menginspirasi pemirsa untuk lebih berkarya lebih baik lagi tentunya. Untuk itu saya Nur Hasanah, terima kasih pemirsa dan juga Raffi. Makasih banyak. Terima kasih banyak ya sudah Iya, berbagi sama-sama. cerita untuk kita semua di sini. Semoga terus diberi kesehatan dan juga makin sukses ya. Amin, kedepannya. amin, ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Untuk itu pemirsa, sampai ketemu di acara Beranda selanjutnya.